Kalian pernah berpikir kita, manusia, sudah bisa mengirim roket keluar angkasa, bisa mendarat di bulan, bahkan punya teleskop yang mampu melihat galaksi yang jaraknya miliaran kilometer dari bumi. Tapi laut dalam yang berada di bawah kaki kita masih lebih banyak misteri yang belum terungkap. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa eksplorasi laut dalam jauh lebih sulit dibanding menjelajah ruang angkasa? Hari ini kita akan membahas dari sisi teknologi, tekanan, kondisi lingkungan, sampai bahaya yang tidak terpikirkan oleh kita. Pertama-tama, kita luruskan terlebih dahulu. Banyak orang mengira luar angkasa itu jauh lebih ekstrim dan seharusnya lebih sulit. Sebenarnya, ruang angkasa itu keras, dingin, dan sifatnya seperti vakum. Tapi di laut dalam, sifatnya itu lebih keras dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuat manusia lebih kesulitan untuk masuk ke sana. Apabila di ruang angkasa itu kosong, maka laut dalam itu penuh tekanan dan penuh benda fisik yang bisa menabrak dari segala arah. Di luar angkasa tidak ada tekanan, sedangkan di laut dalam tekanan bisa menghancurkan kapal selam hanya dalam hitungan detik saja. Apabila kita menyelam ke bawah laut, setiap turun 10 meter, tekanannya bertambah sebanyak tekanan udara di permukaan, disebut 1 atmosfer. Contoh ekstrimnya, Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Kedalamannya lebih dari 10.000 meter. Tekanannya luar biasa, hampir 1.100 atmosfer. Bayangin, kalau tekanan 1.100 mobil ditumpuk dan menimpa badan kita, pasti hancur. Maka dari itu, kapal selam yang bisa menjelajah laut dalam harus dibuat dari material super kuat. Konsekuensinya, semakin kuat bahannya, kapal itu semakin mahal, semakin berat, semakin susah bergerak. Nah, di luar angkasa justru kebalikannya. Kita tidak perlu melawan tekanan dari luar. Justru yang kita butuhkan cuma kabin yang kuat menahan tekanan udara di dalamnya, atau oksigen yang kita hirup. Luar angkasa itu hampa, dia nggak memberikan tekanan balik sama sekali. Jadi, yang dilawan para astronot hanyalah kekosongan. Di laut dalam, cahaya matahari sama sekali tidak dapat ditembus. Mulai dari kedalaman sekitar 1000 meter. Ketika memasuki kedalaman 4000 hingga 6000 meter, kondisinya sudah sangat gelap pekat, hitam seperti tinta. Tidak ada sumber cahaya alami sama sekali, kecuali dari bioluminesensi yang dihasilkan oleh organisme hidup. Sebaliknya, di luar angkasa, kondisinya sangat terang karena ketiadaan atmosfer yang berfungsi menyebarkan atau memantulkan cahaya matahari. Tantangan berikutnya adalah sinyal komunikasi. Di luar angkasa, komunikasi menggunakan gelombang radio relatif mudah dan efisien. Namun, di laut dalam, air merupakan musuh alami bagi gelombang elektromagnetik. Gelombang radio tidak dapat menembus jauh. Inilah sebabnya kapal selam seringkali harus naik ke permukaan untuk mengirim dan menerima komunikasi, atau menggunakan sistem kabel panjang yang kompleks. Suhu di laut dalam stabil, sekitar 0-4 derajat. Itu termasuk suhu yang dingin. Dan air laut itu terlalu korosif. Logam, kabel, peralatan, semuanya bisa rusak lebih cepat. Di ruang angkasa, suhunya pun ekstrim, tapi tidak ada air, tidak ada garam, dan tidak ada korosi. Yang kita lawan hanya panas radiasi matahari atau dinginnya bayangan. Perhitungannya jelas dan stabil. Sedangkan di laut,
kita juga harus melawan arus bawah laut, lumpur, pasir, makhluk hidup, bahkan bentuk geologi yang tidak rata. Roket sudah dikembangkan sejak Perang Dunia. Anggaran luar angkasa itu ratusan juta dolar tiap tahun. Teknologi luar angkasa berkembang super cepat karena tujuannya jelas, militer, kebanggaan negara, dan ekonomi. Sedangkan eksplorasi laut dalam minatnya sedikit, biayanya mahal, resikonya terlalu besar, dan hasil ekonominya tidak sebesar luar angkasa. Maka dari itu, teknologi laut dalam tidak secepat seperti teknologi roket. Contohnya, dari seluruh laut di dunia, manusia baru menjelajah sekitar 5%. Sedangkan data permukaan Mars dan bulan, kita mempunyai peta yang super detail. Bila terjadi kecelakaan di luar angkasa, itu pasti fatal, tapi jelas penyebabnya. Jika di laut dalam, semua bisa terjadi. Tekanan bisa membuat implosi. Arus bisa menarik kendaraan, sinyal hilang, mesin gagal, dan kita tidak bisa meminta pertolongan dengan cepat. Kalian masih ingat dengan tragedi kapal selam Titan? Itu adalah contoh nyata yang terjadi akibat tekanan di laut dalam. Dari permukaannya saja, sinyal akustik bisa putus. Dan kalau terjadi sesuatu, waktu penyelamatan itu terbatas dan hampir selalu terlambat. Di luar angkasa, kita jarang menemukan sesuatu yang hidup. Tapi di laut dalam, ekosistemnya unik dan tidak bisa ditebak. Ada ikan tanpa mata, makhluk panjang seperti pita, ubur-ubur raksasa, gurita yang bisa berubah bentuk. Ini bukan hanya perkara menakutkan, tapi soal resiko yang sangat besar karena terkena makhluk hidup, sengatan, atau tersangkut di karang bawah laut. Dan itulah kenapa laut dalam lebih sulit dijelajahi daripada ruang angkasa. Karena tekanan yang luar biasa besar, komunikasi yang kacau, kondisi ekstrim, teknologi yang tertinggal, dan lingkungan yang penuh kejutan. Ironis ya, kita bisa melihat galaksi yang jauh di sana, tapi kita sendiri belum tahu apa yang ada 11.000 meter di bawah laut bumi sendiri. Menjelajah laut dalam itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal keberanian melawan salah satu lingkungan paling mematikan di planet ini. Dan mungkin di sanalah misteri terbesar bumi masih menunggu kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan penyebutan dan tutur kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.